Jadi mungkin sedikit saya ulangi ya supaya ini tidak terlihat aneh ya untuk recordnya. Jadi untuk pertemuan hari ini itu memang sengaja tidak wajib karena saya tahu ada beberapa yang ya mungkin tidak bisa hadir kan karena suatu lain hal. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, total ada 57 hingga saat ini ya. Jadi terus dari berbagai institusi, saya lihat ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, terus juga ada yang dari Papua kalau tidak salah kan. Jadi dari berbagai institusi dan juga beberapa ada yang juga sudah mengajar di universitas. Jadi ada dosen, ada juga yang alumni dan juga ada yang masih mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun S2. Tapi saya belum mengecek apakah ada yang S3 atau tidak. Jadi secara umum sebetulnya untuk dari sisi peserta itu ya bisa dikatakan ini ya hampir melingkupi keseluruhan lah. Oke, jadi untuk hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ya apa yang akan kita lakukan ya untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan ada pembukaan itu hari Senin dan mungkin saya share dulu untuk uh, ini ya. Oke, jadi pada dasarnya kita akan melakukan untuk kegiatan ini itu dari tanggal 2 sampai 13 Agustus itu untuk sebelum UTS ya. Jadi kan intinya kita punya 14 kali pertemuan dan seperti biasanya kan. Jadi ada 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Nah ini kira-kira ada yang terkendala atau tidak untuk join di sini ya? Mohon maaf saya baru mengirim panduannya kemarin malam ya. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan, intinya itu sebenarnya tinggal ini sih. Jadi kalau saya misalkan keluar di sini, nah jadi tinggal klik register, ya kan? Terus nanti uh, coba buat akun lah di sini, dan yang pasti harus menggunakan email, terus create new account. Setelah itu tinggal login. Kalau untuk yang dari UGM itu tinggal pakai SSO saja. Terus setelah login nanti bisa search di sini Indo MS School dan yang muncul pasti hanya satu karena yang menggunakan ini untuk Indo MS School ya hanya yang teori modul kan. Karena yang lain ya tidak ada yang dari UGM. Jadi satu-satunya yang dari UGM, Unlam dan Unila ya. Dan setelah masuk nanti seluruh informasi itu akan ada di sini. Jadi untuk perkuliahannya nanti yang sebelum UTS tanggal 2 sampai 13 Agustus. Terus nanti kita punya UTS-nya itu hari Sabtu. Nanti ya kita kesepakatan sajalah untuk jamnya ya. Karena harapannya kan waktu UTS ini kan semuanya bisa hadir. Terus untuk yang setelah UTS-nya itu 16 sampai tanggal 27 dan UAS-nya itu tanggal 28. Cuma UAS-nya ini agak sedikit spesial, jadi akan saya jelaskan lebih lengkap nanti. Nah, untuk pembelajarannya tentunya ya kita tidak bisa mengandalkan full sinkron. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu di atas ini kan, jadi itu hampir setiap hari. Jadi dalam 2 minggu itu kita ketemu 7 kali kan. Kalau misalkan ya beberapa itu kan ada yang mungkin yang dari alumni atau yang dari dosen khususnya atau mungkin juga yang dari mahasiswa bisa jadi kan nabrak kuliahnya juga kan. Jadi kita fasilitasi dengan sinkron dan asinkron, tetapi kita tetap berharap kalau misalkan pada kesempatan yang sama ada agenda lain, misalkan contohnya ada kuliah lain atau misalkan ada kegiatan lain, itu kan bisa ini ya, bisa tetap menyimak lah menggunakan double device kan. Jadi yang device satunya kan nanti masih bisa digunakan untuk menyimak. Terus untuk jadwal kuliahnya secara lebih lengkap itu sudah ada di sini. Jadi ini tinggal diklik saja di tulisan sininya ini. Jadi jadwal lengkapnya itu adalah ini ya. Jadi kita mulai dari besok Senin sampai terakhir sebetulnya 28 sih karena
28-nya itu kan pengumpulan untuk UAS-nya. Nanti UAS-nya seperti apa akan saya jelaskan. Jadi untuk perkuliahannya itu kita set dari jam 8 pagi sampai jam 9.40. Ini harapannya supaya teman-teman yang di Indonesia Timur nanti kan juga tidak terlalu siang. Terus yang dari Indonesia Barat itu juga tidak terlalu pagi ya. Karena kalau misalkan kita buat jam 7, ya jujur saja kan mungkin agak keberatan juga yang dari yang barat. Terus kalau misalkan ini dibuat jam 9, nanti takutnya yang Indonesia Timur terlalu siang kan. Jadi tengah-tengahnya seperti ini. Nanti ini sinkronnya ya, ada 2 jam. 2 jam pelajaran, jadi 2 kali 50 menit. Tetapi khusus yang hari pertama, yang besok Senin, itu berakhirnya bukan 9.40 tetapi 10.10 karena kita akan ada pembukaan itu sekitar 30 menit. Nah, selain kuliah, nanti juga akan ada tutorial. Jadi jadwal tutorialnya bisa dilihat di halaman terakhir karena tutorial ini tujuannya intinya adalah kita lebih ke latihan soal. Jadi ya kalau misalkan nanti andaikan ya ketika penjelasan materi itu sungkan untuk bertanya kan siapa tahu kan. Nah, kalau tutornya itu kan kurang lebih masih relatif lebih mudah kan. Karena kadang-kadang itu memang ini ya, kalau dari sisi mahasiswa itu kan bertanya dengan dosen yang senior itu kan kadang agak malu atau gimana kan. Jadi kita fasilitasi di sini kalau misalkan mau bertanya terus latihan soal kan nanti akan terfasilitasi. Terus untuk silabusnya ini kurang lebih sama persis seperti yang di leafletnya. Jadi kita akan mulai dengan pengantar grup dan ring dan pengantar aljabar linear. Kenapa? Karena kita menyadari di beberapa universitas itu tidak harus mengambil dua-duanya. Jadi ya sangat mungkin lah dari beberapa peserta itu hanya mendapatkan yang pengantar grup dan ring saja atau hanya mendapatkan pengantar aljabar linear saja. Jadi supaya nanti lebih smooth untuk masuk ke teori modulnya, jadi kita akan review terlebih dahulu, ini 2 pertemuan awal ya, tentang grup dan ring dan juga tentang aljabar linear. Dan selanjutnya kita masuk ke modul, jadi ini semuanya tentang modul, dan yang pasti diakhiri dengan ya beberapa penelitian terkait modul. Nah untuk pengajarnya, ini semua sudah ada di Elok ya, jadi tinggal diklik di situ kan. Nah, untuk pengajarnya ya seperti di ini kita ada total, oh ini salah ini ya. Ini harusnya 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 2. Jadi ada 7. Yang 2 pertama ini senior kami ya, Prof. Sri Wahyuni dan juga Prof. Indah kan. Tentunya beliau berdua kan sudah malang melintang lah di bidang teori modul. Terus juga ada Bu Naimah, Bu Fitri, Pak Faisal, Pak Topo, dan saya. Untuk tutornya ini ada Pak Iwan, terus ada Mas Musa, ada Bu Niken, dan Bu Yunita. Jadi Bu Niken ini baru saja selesai S3, dan Mas Musa sama Bu Yunita ini baru melakukan S3 kan. Kalau Pak Iwan juga ya hitungannya ya baru melakukan S3 juga sekarang kan. Meskipun ya separuh-separuh ya. Terus untuk jadwalnya sebelum UTS, jadi ini tidak betul-betul setiap hari ya, karena kita ada tanggal merah kan, tanggal 10 dan tanggal 17. Jadi kita menghindari tanggal 10 dan juga 17. Jadi bisa tolong nanti masing-masing bisa saling mengingatkan juga di grup WA-nya kan. Barangkali ada yang lupa, loh kok hari ini nggak ada kan, padahal ya libur ya. Jadi hari Senin untuk yang minggu depan itu Senin sampai Jumat setiap hari, setiap sekali lagi ya dari jam 8. Cuma yang hari pertama berakhirnya sampai 10.10 karena ada pembukaan. Terus yang minggu depannya itu Selasanya libur dulu, jadi hanya Senin dan Rabu. Kenapa kita buat seperti ini? Karena untuk supaya ada jeda sebelum yang UTS-nya tadi. Jadi UTS-nya itu seperti biasalah nanti ujian tulis, terus untuk pengumpulannya dan bagaimana cara mengumpulkannya dan sebagainya kan nanti akan kita informasikan kemudian di hari Rabu ini. Nah untuk yang setelah UTS kita start dari tanggal 16, jadi setelah UTS ini tidak langsung ke materi,
Jadi kita ingin ada feedback dari UTS-nya, maka dari itu kita agendakan untuk hari pertama setelah UTS itu akan ada pembahasan soal dan tidak ada tutorial di hari itu supaya lebih rileks saja kan. Dan ini ada jeda tanggal 17 kita libur dulu. Nah, tanggal 18 baru pertemuan kedua setelah UTS. Jadi mulai dari hari Rabu ini kan ada total 6 pertemuan ya. Jadi 6 pertemuan ini sebetulnya sudah mulai mengarah ke penelitian semuanya. Tapi penelitiannya juga masih yang sederhana kan. Jadi harapannya setelah menyelesaikan perkuliahan ini nanti ya Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa mendapatkan apa ya? Insight lah. Kira-kira ketika kita belajar teori modul itu nanti kan nggak hanya dapat materinya tetapi punya gambaran untuk penelitiannya itu seperti apa. Jadi 6 ini bisa dikatakan ya akan ada proyeknya nanti untuk penelitiannya. Dan untuk yang ini 1, 2, 3, 4, terus yang paling belakang ini. Jadi selain yang hari Selasa ini, nanti masing-masing akan ada 2 proyeknya untuk di-share. Nah, proyeknya seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Atau mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke situ kan? Izin Pak nanya untuk masih di sini jadwal untuk tutorialnya Pak. Nanti teknisnya juga di kemudian lewat WA atau gimana Pak ya? Soalnya saya lihat di eloknya kayaknya belum ada untuk pertemuan tutorial, link tutorial atau apa. Oh, oke. Terima kasih. Bagus, Bagus. Pak. Pertanyaan bagus. Jadi untuk link tutorial dan juga link kuliah, nanti ini ya, saya lebih prefer untuk diklik ke email saja kan nanti ya. Jadi akan kita informasikan lebih lanjut untuk linknya. Tapi hampir dapat dipastikan linknya sama kan, supaya tidak membingungkan dengan link kuliahnya. Dan setiap hari itu nanti linknya sama, cuma akan kita buat ada waiting room dulu untuk memastikan yang masuk itu benar-benar ya memang peserta dari kelas inilah. Jadi intinya linknya itu nanti akan sama dengan link kuliahnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Maaf Pak, mau nanya, tadi untuk info self-enrollment di eloknya udah dikasih tahu belum ya? Soalnya tadi suaranya putus-putus di awal. Oh ya. Jadi untuk enrollment ke eloknya itu tadi malam saya kirimkan email, mungkin bisa cek ya di emailnya. Kadang-kadang saya khawatir kalau misalkan ngirim email itu ini ada yang apa ya masuk spam atau sebagainya kan. Cuma karena masing-masing sudah mereply email saya yang sebelumnya, yang surat penerimaan itu, berarti kan hampir dapat dipastikan harusnya nggak masuk spam lah. Jadi bisa dicek di situ karena di situ juga ada panduannya kan supaya lebih enak kan. Untuk join eloknya gimana, terus untuk gabung ke kelasnya gimana kan. Jadi untuk panduan masuk ke kelas eloknya bisa cek di email masing-masing saja kan. Tapi nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa menyampaikan di sini atau kalau tidak bisa menyampaikan juga di grup WA. Kalau saya prefer di grup WA daripada chat pribadi ya, karena kalau di grup WA itu kan nanti barangkali waktu apa tanya itu terus saya nggak bisa membalas itu kan, barangkali pas nggak pegang handphone kan. Nanti yang lain kan mungkin bisa membantu kan. Jadi ya sama-sama enaknya lah. Terus barangkali juga ada yang mengalami kendala yang sama, kan tidak perlu tanya lagi kan. Jadi kalau misalkan ada yang mengikuti panduan itu, tapi nanti ada kendala, ya bisa disampaikan di sini atau di grup WA. Sudah ya, ada lagi mungkin yang lain? Kita prinsipnya ini aja sih, fun aja. Jadi tapi ya tetap serius ya, karena kalau nggak serius juga susah juga nanti untuk dapet apa benar-benar bisa merasakan feel-nya kan dari teori modul itu. Jadi ya tetap kita buat relax lah. Ada lagi mungkin? Oke, tidak ada ya.
Kalau tidak ada berarti kita bisa lanjut sedikit. Nah, untuk virtual background-nya bisa diklik di sini, jadi tinggal diklik nanti. Ini kan. Nah, jadi ini terus ya untuk linknya nanti kita kirim ya. Karena takutnya kan video ini kan nanti ke-share ke orang kan jadi agak lebih sulit lagi kan nanti untuk mengecek validitas yang masuk ke Zoom-nya kan. Jadi saya lebih prefer untuk dikirim. Nah, untuk pembukaannya kita juga akan broadcast di Indo MS YouTube-nya Indo MS yang DIY Jateng. Jadi nanti baik yang mengikuti kegiatan ini maupun yang tidak juga bisa lah untuk melihatnya kan. Dan untuk videonya kemungkinan nanti sebagian juga akan di-upload juga di situ ya. Terus untuk dosennya, jadi supaya lebih mudah, kalau misalkan ada yang ingin menghubungi, jadi sudah kami buatkan lah untuk ya nama dan ada alamat emailnya juga kan di sini. Terus juga kami pasang fotonya karena kita menyadari ya kalau online seperti ini kan barangkali kan nggak tahu wajahnya yang mana kan. Jadi harapannya ya dengan ada fotonya juga jadi bisa lebih tahu kan. Oh, yang dosen ini yang mana kan. Dan juga tutornya. Tutornya juga kami ini ya masukkan di sini ya. Terus alamat emailnya juga barangkali nanti ada beberapa pertanyaan ingin ya bertanya lewat inilah. Terutama yang bagian ini penelitian kan, siapa tahu nanti ada beberapa yang dari peserta itu ingin berkolaborasi kan, melakukan proyek apa itu kan, siapa tahu kan. Jadi nanti bisa mengirim email langsung. Terus untuk silabusnya ini tadi sudah dijelaskan, tapi ada yang lebih detailnya. Jadi yang detailnya itu ya ini belum semua dosen mengisi ya. Tapi intinya di yang bagian detail ini dijelaskan juga nanti pertemuan satu yang dibahas apa saja ya. Karena contohnya seperti inilah di pertemuan satu misalkan pengantar struktur aljabar, grup dan ring. Tentunya ya nggak mungkin ya mata kuliah kalau di kami di UGM itu kan 2 semester kan ini kan grup dan ring. Terus tiba-tiba diselesaikan dalam 2 jam kan nggak mungkin. Jadi ya kemungkinan besar ya nggak semuanya kan. Makanya kita tuliskan di sini supaya peserta juga tahu kan apa saja yang akan dibahas. Karena tidak mungkin akan bisa melingkupi semuanya. Terus seperti ini yang pengantar aljabar linear itu kan juga seharusnya 1 semester kan. Tapi kita coba ringkas karena pengantar saja kan supaya ingat tentang aljabar linear. Jadi ya hanya yang ada di sini saja yang akan kita bahas. Jadi seperti nilai eigen itu kan tidak kita bahas. Jadi untuk detailnya silabus per materinya per pertemuannya itu nanti bisa cek di sini. Nah, selanjutnya ini menyinggung yang ini tadi. Tadi kan sempat saya sampaikan ada proyek ya. Jadi pertemuan ke-9 ini akan ada 2 proyek, yang 10 ada 2 proyek, terus 11, 12, sama 14 itu masing-masing 2 proyek, total ada 10 proyek. Nah 10 proyek itu kita bagi ke 10 kelompok, jadi ini pembagian kelompoknya masih belum final, untuk finalnya masih besok Senin, tetapi ya kurang lebih nanti tidak akan banyak perubahan lah, maksudnya ya sangat mungkin untuk besok Senin ini masih ada perubahan namanya di sini dan nah 10 proyek itu nanti akan dibagi ke 10 kelompok di sini. Jadi tujuannya kenapa kita share dari awal untuk kelompoknya, harapannya supaya bisa lebih mengenal terlebih dahulu satu sama lain. Karena kita juga menyadari kan kalau misalkan nanti di akhir baru dibagi kelompoknya, terus belum pernah ngobrol sama sekali satu sama yang lain, itu kan nanti untuk berkomunikasi kan susah. Jadi kita share dari awal untuk kelompoknya, ada di sini ya. Sepertinya yang punya hak edit hanya 2 orang kan. Dan tolong jangan mengganti ya. Kalau misalkan, karena kadang-kadang itu ini, ada yang mungkin salah klik kan, terus minta untuk edit, terus pas ya mungkin kita juga nggak sadar kan, wah apa ini ya, di oke kan.
Jadi tolong jangan diotak-atik. Ini finalnya masih besok Senin. Terus harapannya itu tadi selama perkuliahannya yang selama 4 minggu itu bisa saling mengenal terlebih dahulu. Nah, nanti di akhir ini, jadi tanggal 14 ini kan tadi sudah di-share ya. Jadi pertemuan 9 sudah di-share topiknya apa. 10 di-share topiknya apa. 11, 12, 14 di-share topiknya apa. Nah, setelah itu yang tanggal 14 ini sekaligus juga nanti juga akan ada penutupan. Nah, baru kita bagi kelompok 1 itu nanti dapat proyek yang mana. Kelompok 2 dapat proyek yang mana, kelompok 3 yang mana, dan seterusnya. Jadi harapannya dengan seperti itu kan nanti ya masing-masing bisa benar-benar mengikuti ya apa saja yang disampaikan di sini, terus tetap ada sesuatu yang bisa digali lebih lanjut. Jadi untuk UAS-nya itu yaitu tadi mengerjakan proyek tadi, terus dikumpulkan tanggal 28-nya ini. Jadi tidak ada UAS tertulis, hanya ada pengumpulan proyeknya. Tapi nanti detail tentang proyeknya ya akan kita sampaikan pas sudah waktunya yang dari mulai tanggal 9 inilah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kelompoknya sekedar untuk ya supaya lebih kenal terlebih dahulu. Tapi kelompok berapa dapat yang mana, nah itu setelah tanggal atau pas tanggal 25-nya ini baru kita bagi. Harapannya ya nanti masing-masing kan bisa mengikuti, terus mau dapat yang manapun, nah itu kan juga nggak ada masalah kan, karena semuanya kan sudah mendapatkan kelima-limanya kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk UAS-nya. Jadi kita full lebih ke arah penelitian. Tapi nggak usah khawatir, ini masih yang sederhana ya. Jadi bukan yang aneh-aneh. Karena kan kita umumkannya kan tanggal 25 kan, terus dikumpulkan tanggal 28 kan otomatis kan hanya 3 harian kan untuk berdiskusi atau 4 hari lah. Jadi masih yang sederhana, masih yang simpel-simpel aja kan. Supaya dapat insight-nya kan, kalau penelitian di teori modul itu seperti apa. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Wah, sudah rame. Tiba-tiba sudah 36. Ya, alhamdulillah. Jujur ya, kita yang dari tim dosen dengan panitia yang lain juga senang sekali atas partisipasinya kan. Ternyata animonya cukup tinggi ya, karena di beberapa Indo MS School yang lain itu tidak sebanyak ini kan. Bahkan mungkin separuhnya tidak ada. Makanya ya kita sangat senang sekali, benar-benar ini ya, antusiasmenya luar biasa kan. Karena mau diakui atau tidak kan sebenarnya pengetahuan tentang teori modul itu lumayan penting ya. Salah satunya yang saya pahami itu kan ketika mungkin paling sederhana lah aplikasi di dunia nyata itu kan seperti di bidang kriptografi itu kan. Jadi kalau kita berbicara ruang vektor itu kan masih ini ya, kita ada lapangan kan, jadi lapangan itu kan biasanya beberapa itu tidak yang diskrit gitu kan. Kalau yang teori modul itu kan lebih umum, jadi ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan hal-hal yang diskrit sehingga bisa dipakai juga untuk kripto, itu salah satunya. Jadi ya banyak lah sebenarnya, tidak hanya itu, banyak hal yang baik di aplikasi di dunia nyata maupun di bidang matematika yang lain. Makanya kita senang sekali, antusiasmenya sangat tinggi. Dan ini tadi juga pembagian kelompoknya ini memang sengaja ya kita buat, bukan acak sih, kita buat merata. Jadi waktu mengisi Google Form dulu itu kan ada ini ya, ada nama, terus ada program studi kan, terus status kan dosen atau mahasiswa atau alumni, terus selanjutnya ada institusi juga kan. Nah, kita coba buat semerata mungkin supaya ya dosennya nggak ngumpul kan, jadi masih bisa mencar. Terus yang dari universitasnya kan juga bisa mencar kan, jadi bisa saling mengenal satu sama yang lain. Jadi harapannya setelah perkuliahan ini pun juga
nanti bisa menjalin ini koneksi juga kan yang lebih baik kan, jejaring tuh kan. Jadi jejaring itu kan juga salah satu yang sangat penting kan. Tidak hanya ini ya, materi sekolahnya atau materi kuliahnya ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Kita ini relax saja. Jadi nggak usah malu-malu ya kalau mau tanya ya. Nggak ada. Jangan-jangan suara saya ini hilang. Ini masih kedengeran kan ya? Terdengar kok, Pak. Kedengar ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya bukan apa-apa. Kadang-kadang itu kalau ngisi kuliah itu kan tiba-tiba senyap itu kadang deg-degan sendiri kan. Jangan-jangan koneksi saya yang putus ya. Makanya saya lebih suka ini kadang apa? Ya dua arah. Memastikan saja. Kadang kan koneksi putus kan nggak sadar kan juga mungkin kan. Sudah ngomong banyak hal berapa menit nggak nyambung ya. Ya. Karena nggak ada pertanyaan mungkin terakhir untuk ini ya. Jadi untuk materi terus ya termasuk video, termasuk slide, termasuk soal latihan itu nanti bisa diakses di sini juga. Jadi contohnya seperti ini kan yang pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama saya klik. Nah, ini ada ini latihan soalnya belum diupload, tapi materinya sudah ada. Jadi intinya adalah setiap pertemuan itu H-1 itu nanti materinya sudah bisa dibuka dan dipelajari. Jadi contohnya untuk yang besok Senin, nah besok ini hari Minggu itu semua sudah lengkap. Jadi kalau misalkan mau mempelajari terlebih dahulu, nyicil dulu supaya pas hari H itu bisa memahami dengan lebih baik, itu bisa dilakukan. Jadi ini materinya sudah ada semuanya di sini, sudah diupload. Terus beberapa videonya kan kalau misalkan ada yang merasa khususnya di materi ini dulu mungkin belum pernah dapat atau mungkin sudah lupa kan. Jadi bisa review sendiri terlebih dahulu. Harapannya dengan kita upload H-1 itu nanti bisa bisa ada persiapan lah yang lebih baik kan, sehingga waktu hari H itu bisa mengikuti perkuliahannya itu juga lebih nyaman kan, harapannya seperti itu. Jadi setiap pertemuan nanti kita buat seperti itu tadi ya. Jadi H-1 itu semua materi sudah ada, terus video yang akan digunakan juga sudah ada, yang untuk reviewnya dan sebagainya. Cuma ya kita bisanya ya H-1 ya, karena ya biasanya kan juga kadang-kadang itu ketika mendekati hari H-nya itu kan ingin merubah apa, ingin nambahi apa, itu kan sesuatu yang wajar lah. Ini mesti kalau yang dosen juga pasti merasakan ya, atau yang dari guru kan juga. Jadi H-1 itu semua sudah di situ, dan andaikan ketika hari H ada perubahan itu nggak terlalu banyak lah. Jadi nanti tetap ya setelah hari H kalau misalkan ada perubahan ya nanti kita update juga kan di yang slide-nya khususnya di sini. Yang pasti itu tadi. Dan andaikan ya nanti karena kan sebetulnya yang tabrakan di sini itu kan tidak hanya dari peserta saja ya. Jadi yang dari pengajar kan juga mungkin juga akan ada ini. Jadi misalkan andaikan nanti lebih banyak asinkronnya, jadi lebih banyak yang dieloknya pun, nah video kuliahnya juga akan di sini. Jadi sangat memungkinkan nanti, misalkan istilahnya, jadi bisa jadi untuk sinkronnya itu bisa jadi sangat pendek, dan juga bisa jadi 2 kali 50 menit betul-betul full dipakai untuk yang sinkron. Jadi ya itu dua-duanya bisa kita akomodasi lah. Karena kita ingin ya se-fleksibel mungkin, tetapi masih bisa diikuti dengan baik, tetap fun-nya dapat, dan seriusnya juga masih dapat. Harapannya ya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cepat ya, sudah setengah jam ya.
Oh ya, ini grup BA-nya sudah join semua kan ya? Kemarin terakhir itu saya cek ada 2 atau 3 yang belum join ke WA. Nanti ya mungkin coba saya invite. Karena sudah ada ini ya kan, ada apa data WA-nya. Atau mungkin ada yang kesulitan untuk join di sini? Kalau yang alumni UGM itu sepertinya kalau masih punya emailnya, seharusnya masih bisa mengakses langsung, tidak perlu mendaftar. Ini total sudah 42 kan. Tapi 42 di sini itu ada 7 dosen dan 4 itu sih. Jadi 11. Ini dikurang 11 kan berarti 31 ya. Baru 31 yang bergabung. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada ya? Oke. Berarti bisa kita akhiri ya. Mungkin izin Pak. Oh iya, monggo. Itu tadi kan Bapak bilang bahwa untuk tidak ada UAS tertulis, tapi untuk tiap kelompok yang project tadi gitu ya dikumpulkan pada tanggal 28. Ya. Nah, kalau di leafletnya itu kan ada presentasi gitu ya Pak ya? Iya. Berarti itu di tanggal 28 pengumpulan dan presentasi gitu ya Pak ya? Untuk tiap-tiap kelompok. Ya, untuk teknis presentasinya mungkin ini ya, nanti kita akan umumkan lebih lanjut ya. Karena kan masih cukup lama kan ini ya. Jadi pada intinya ini tanggal 25-nya itu kita share. Jadi karena kan presentasi di sini itu kan ini ya. Saya agak khawatirnya ini sih, kalau misalkan itu dilakukan full sinkron, terus ada anggota kelompok yang nggak bisa datang, mungkin kan sangat mungkin sekali kan, karena memang ini banget ya, variansinya, bukan variansi. Jadi benar-benar inilah banyak ininya, ada dari macam-macam kan. Jadi untuk presentasinya itu juga masih kita inikan teknisnya, tapi ada kemungkinan andaikan nanti tidak full sinkron, itu juga bisa dalam bentuk mungkin penjelasan lewat video yang direkam layarnya dan sebagainya. Jadi tidak, ya untuk detailnya nanti akan kita infokan kemudian karena ada banyak pertimbangan kan. Jadi itu tadi. Intinya batas pengumpulan maksimalnya itu yang tanggal 28 ini. Jamnya juga nanti akan kita diskusikan lagi karena memang ini ya, lebih idealnya kan seperti apa kan kita masih ini belum tahu. Jadi kalau sudah, intinya gini sih, kita berpikirnya kalau kegiatannya ini sudah jalan, nanti kan sudah mulai dapat feel-nya dari peserta itu enaknya bagaimana, terus dari kami juga baiknya bagaimana kan. Jadi yaitu kalau misalkan ternyata semuanya nanti bisa sinkron semua, nah itu malah lebih bagus kan. Jadi presentasinya di tanggal 28. Tapi kan barangkali nanti ada juga yang, dan cukup banyak kan, siapa tahu kan. Jadi ya intinya itu tadi, kita pengumpulan dan presentasi itu di sini, tapi teknisnya mau full sinkron atau memungkinkan untuk yang asinkron juga, kita akan diskusikan nanti ketika sudah perkuliahannya jalan. Paling baiknya gimana? Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih Bapak. Sami-sami. Itu pertanyaan bagus itu. Ada lagi mungkin? Pak, mohon maaf izin bertanya. Yap. Untuk perkuliahan itu terdapat virtual background ya Pak? Iya. Jika kita menggunakan handphone sehingga tidak pakai virtual background, apakah tidak masalah Pak? Oh, nggak apa-apa kalau itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Dan ini ya, kalau misalkan nanti ketika perkuliahannya sinkron ya, kalau kami betul-betul berharap sewaktu ini, jadi kan kita punya ini ya, pembukaan ya.
yang hari Senin, besok Senin itu jam 8. Kita betul-betul berharap untuk yang jam 8 itu bisa semuanya online pakai laptop atau yang memungkinkan untuk itu. Karena kan ya akan ada sesi foto bersama juga kan. Jadi supaya lebih bagus saja. Tapi yang setelah pembukaan itu nanti melihat kondisi masing-masing saja kan. Jadi andaikan nanti koneksinya mungkin tidak terlalu bagus, kan sangat mungkin ya. Dan menghidupkan video itu kan juga ini, kalau full selama 2 kali 50 menit itu kan beberapa ada yang kalau koneksinya tidak terlalu bagus nanti malah jadi suaranya yang jadi jelek kan. Jadi kita buat ya lebih fleksibel saja, nanti lihat kondisi masing-masing. Kalau bisa mengaktifkan video terus bisa pakai virtual background itu lebih baik. Kalau misalkan tidak pun saya rasa tidak ada masalah. Cuma benar-benar yang jam 8 ini yang besok Senin kita berharap ya minimal waktu sesi foto itu semuanya bisa proper lah untuk ininya, untuk ya fotonya biar supaya lebih bagus saja. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oh ya, ini tadi sudah sempat saya singgung nggak ya? Jadi hari pertama ini tutorialnya sore ya, bukan pagi. Kalau yang lain ini tutorialnya pagi. Kenapa? Karena kita sudah cukup lama ini di bagian awal ini kan. Jadi lebih baik sore, hari kedua juga masih sore ya. Ya karena dua materi ini kan kurang lebih mirip-mirip review. Jadi harapannya itu ini karena apa ya, review materi barangkali nanti banyak pertanyaan kan. Jadi andaikan yang di sore ini bisa molor-molor atau gimana kan masih memungkinkan lah untuk menjawab semua pertanyaan yang ada ya. Kalau ditaruh di pagi kan khawatirnya nanti jadi terlalu panjang, nanti sama-sama sudah capek kan, jadi kurang efektif. Makanya kita buat hanya 2 jam itu kan sebetulnya itu dari beberapa studi itu kan bisa dikatakan batas maksimal fokusnya lah. Jadi ya harapannya seperti itu. Terus tutorialnya juga kita buat jam 10 itu supaya ada jeda untuk istirahat. Karena kalau tidak nanti ya sangat capek. Tadi sebelum kita mulai juga ini sempat ngobrol-ngobrol juga kan. Di mata itu kan kalau di depan laptop terus kan juga terasa. Jadi kita juga mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya jika telat dan kalau sudah dijelaskan gitu Pak. Tapi kira-kira apakah kemungkinan ada tugas dan kuis gitu Pak? Dan jika ada, kira-kira berapa kali akan diadakannya Pak? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Kalau tugas dari kesepakatan ini, jadi dari tim dosen itu belum ada. Tapi untuk yang di bagian akhir ini sudah tugas yang sangat besar ya ini ya. Jadi itu sudah sangat cukup ini. Jadi yang tugas kelompok ini itu kan karena kita kan ini ya lebih ke pembahasan proyek gitu kan. Jadi tidak yang benar salah, jadi lebih ke eksplorasi kan. Lebih ke misal ada masalah kan nanti ya silakan untuk menyelesaikan itu mau dipandang dari sudut pandang mana, terus nanti coba dibikin generalisasinya dan sebagainya, itu kan juga sudah cukup besar. Jadi pada dasarnya belum ada kalau untuk yang tugas dan kuis. Karena juga memang ini sangat pendek kan waktunya. Beda sama kuliah yang 1 semester. Jadi ya ini saja sudah cukup padat. Kita membayangkan setiap hari kuliah ini juga sudah ini ya, sudah kerasa. Dan ya ini tadi kita benar-benar berharap juga dari seluruh peserta nanti bisa memanfaatkan media asinkronnya. Jadi tugasnya lebih ke ini, lebih ke arah tolong belajar mandiri dulu sebelum hari H materinya kan. Jadi H-1 kita upload semua, nah itu tugasnya kan. Jadi tugasnya belajar dulu yang ada di situ, nanti pas hari H-nya supaya bisa mengikuti dengan lebih baik. Jadi ya saya rasa itu saja sih. Semoga menjawab ya. Itu tugasnya banyak loh.
Terima kasih Pak. Bener kan? Ini berapa video sendiri kan? Mempelajari sendiri kan sebelum besok Senin. Berarti kan sudah lumayan itu tugasnya kan. Ini juga kan ada beberapa video kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi mempelajari video ini sebelum perkuliahan besok Selasa. Jadi itu tugasnya lah. Terus kalau misalkan nanti ada yang hanya mengupload slide-nya, karena kan tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi misalkan mengupload slide-nya, berarti kan H-1 itu ya tugasnya mempelajari slide itu kan. Nanti kalau pas hari H setelah dijelaskan ternyata ada pertanyaan kan bisa bertanya. Jadi ya itu tugasnya. Kalau kuis tidak ada. Oke, ada lagi mungkin? Mohon izin Pak. Oke. Mohon izin bertanya terkait untuk proyeknya, apakah diperlukan software matematika khusus atau tidak seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi, jujur itu pertanyaan yang agak sulit dijawab karena kan yang memberikan ini kan beda-beda ya. Jadi ini kan lebih kembali ke pengampunya sebetulnya. Tapi kemungkinan besar sih tidak ada ya, kalau menurut saya. Karena saya sulit juga ya untuk menjawab itu. Karena kan saya nggak tahu kan untuk di barisan eksak ini nanti inginnya proyeknya seperti apa kan. Karena tergantung pengampunya. Tapi kemungkinan besar tidak ada. Jadi lebih ke ini. Intinya gini sih, untuk proyeknya itu sebetulnya mirip seperti penelitian yang kita lakukan. Jadi contohnya yang paling sederhana ini, misalkan tentang modul fraksi ya. Jadi modul pembagian itu kan motivasi awalnya itu kan kalau di ring kan seperti kalau kita punya di Z terus nanti jadi Q kan. Kalau di sudut pandang modul seperti apa kan. Terus kalau misalkan nanti ringnya sembarang tidak harus komutatif kan jatuhnya seperti apa. Nah misalkan permasalahannya itu seperti kalau saya punya modul tipe-tipe apa gitu kan. Nah nanti modul fraksinya seperti apa kan. Jadi itu kan sebenarnya open kan. Nah sangat mungkin juga beberapa topik yang ada di bawahnya itu bisa jadi eksplorasinya itu tidak hanya sekedar di materinya, tapi juga bisa jadi menggunakan software itu silahkan. Jadi kita benar-benar open, nanti menyelesaikannya itu ya mau dari sudut pandang apa, terus misalkan ternyata mau pakai software ya juga nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besar memang tidak harus pakai. Tapi kalau misalkan ada yang bisa pakai dan pakai, itu saya rasa akan jauh lebih baik ya. Karena kan di modul kan juga ada basis kan. Terus kita juga ada beberapa program yang bisa menghitung basis. Jadi misalkan ternyata menghitung basisnya pakai program itu kan jadi nilai plus sendiri. Dan eksplorasinya kan jadi lebih baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab ya untuk itu tadinya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oh ya. Alhamdulillah ya kita ketemu ya pagi ini. Ternyata banyak pertanyaannya. Ya semoga bisa ini ya terfasilitasi lah dari diskusi kita kan. Dan nanti yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini kan bisa menyimak rekamannya. Oh ya untuk rekamannya ini saya share-nya di grup WA saja ya linknya ya. Supaya lebih mudah kan. Karena kemarin tuh kayaknya beberapa pengalaman juga ada yang kan tidak semua orang itu akses email setiap waktu. Tapi kalau handphone itu kan ya beberapa mungkin hampir setiap hari. Jadi kayaknya lebih efektif pakai grup ya. Oke, ada lagi? Sebenarnya sudah ya. Kalau sudah berarti bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi ini ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya jujur, saya mewakili dari panitia dan juga tim pengajar dan tutor. Itu benar-benar senang lah
antusiasmenya itu sangat tinggi. Benar kelihatan semangat sekali juga kan waktu ya itu kelihatan dari beberapa peserta itu ada yang bertanyanya cukup serius, jadi ya kita senang ada antusiasme yang tinggi sekali seperti itu, semangatnya juga tinggi kan. Nah harapannya semangat yang tinggi tadi kan nanti bisa juga kita pertahankan ya waktu perkuliahannya kan nanti, terus dengan cara banyak bertanya dan sebagainya. Dan saya jadi ingat ada satu hal yang terlupa. Jadi sebelum kita akhiri, satu hal ada yang lupa. Nah untuk presensi, nah presensinya itu kita buat sederhana. Jadi ada 2 presensi nanti. Yang pertama itu waktu sinkron dan yang kedua itu asinkron. Nah jadi yang sinkron bagaimana? Kita akan memanfaatkan fitur dari Zoom, yaitu record dari chat. Jadi mohon nanti ketika perkuliahan sinkron, itu mohon untuk namanya, itu menggunakan nama lengkap, supaya nanti kita mudah untuk verifikasi. Dan ini ya, tinggal ngechat saja sesuatu di kolom Zoom-nya. Jadi di chat Zoom-nya ini, silahkan ngechat sesuatu, ya kita berharapnya chatnya itu berkaitan dengan materi. Jadi bisa bertanya, bisa menanggapi yang lain, terus bisa mungkin menambahkan info yang kurang atau komentar, apapun lah. Jadi dengan dari chat itu tadi, nanti ada recordnya kan. Siapa saja yang menulis di chat, terus juga akan lebih bagus juga, karena akan 2 arah kan di situ kan. Jadi tidak hanya dosen yang menyampaikan, tapi kan juga ada feedback dari peserta kan. Jadi itu saya rasa akan lebih baik dan tidak kelihatan ini ya, menghabiskan waktu juga kan. Kalau misalkan kita bagikan link itu kan nanti harus ngeklik linknya, terus ngetik sesuatu. Tapi kalau ini kan tidak. Jadi presensi yang sinkron kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal menggunakan nama lengkap, nama asli di namanya, terus juga tinggal ngetik apapun lah di kolom chat, bisa komentar, bisa bertanya, bisa menanggapi yang lain, bisa menambahkan mungkin ada informasi yang kurang atau apa, itu kan juga bisa jadi. Jadi itu tadi untuk yang sinkron. Nah untuk yang presensi yang asinkron, nah karena kita juga berharap ya setiap hari itu ya setidaknya kan ngecek di sini, karena kan belajarnya juga dari sini ya. Nah nanti di masing-masing ini akan ada presensinya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Karena kita buat sesederhana mungkin, tapi kita juga pengen seefektif mungkin. Jadi kenapa chat tadi ya supaya lebih mudah. Terus kenapa di sini juga ada, karena memang materinya di sini. Kita tidak mau ada yang selama 4 minggu itu baru ngecek ini itu di pas sebelum UTS-nya itu. Inginlah ada yang seperti itu. Jadi kita benar-benar berharap pas hari kuliahnya itu ya juga dari sini. Ini Usha. Oke. Nanti ya. Lain lagi, Mbak Ian. Iya, ada adiknya. Ya, jadi itu tadi ya. Dan sepertinya sudah semua selain presensi. Saya lupa tadi presensi, maaf. Jadi itu saja, dan sekali lagi ya selamat bergabung dengan kegiatan Indo MS School Teori Modul ini. Semoga ya nanti akan membawa manfaat untuk kita semua, tidak hanya materi belajarnya saja, tetapi juga jejaringnya ya. Jadi harapan kita nanti setelah kegiatan ini itu bisa menciptakan jejaring. Jadi barangkali ada yang ingin melakukan proyek apa, ternyata misalkan nih dari Poltek Sandi misalkan ada membuat sesuatu tentang kripto, ternyata butuh materi tentang aljabar tuh kan, barangkali nanti bisa jadi kolaborasi, itu kan akan sangat baik. Jadi tidak hanya sekedar belajar bersama, tapi harapannya nanti setelah ini kita juga bisa membuat jejaring. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa disampaikan lewat grup WA ya.
Jadi sekian, terima kasih semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.